Sebelum janur kita anyam menjadi blongsong ketupat, alangkah baiknya semua janur dilap menggunakan lap bersih terlebih dahulu. Setelah semuanya terbentuk menjadi ketupat, kemudian cuci bersih semuanya bagian dalam dan luar menggunakan air mengalir, sehingga bisa dipastikan janur dalam keadaan bersih sebelum kita isi beras dan kita rebus. Sebelum beras kita isi ke dalam blongsong ketupat, alangkah baiknya beras direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih selama kurang lebih 1 jam, agar ketupat yang kita buat nanti bisa padat dan rapat hasil akhirnya, tidak buyar atau pero pada saat kita belah. Untuk batas pengisian beras, apabila di atas garis merah, kemungkinan besar ketupat yang dihasilkan tersebut akan pulen padat, dan apabila di bawah garis merah ketika dipotong, besar kemungkinan bahwa ketupat akan buyar, terlihat butiran-butiran. Untuk tahu batas pengisian, kita bisa pijit-pijit blongsong ketupatnya. Apabila sudah setengah lebih sedikit, berarti cukup, jangan ditambah lagi. Nanti ketupat bisa keras apabila dipotong. Untuk panci yang saya gunakan ini adalah dandang berukuran besar yang saya lepas sarangannya. Jadi ini nanti ketika kita memasukkan ketupat ya, kondisikan air mendidih terlebih dahulu, kemudian kita tata agar ketupat terendam semuanya. Ini kenapa airnya tidak saya penuhin, jika nanti saya penuhin takutnya tumpah melebar ke pinggir panci dan membasahi dandang. Jadi nanti ketika airnya misal kurang di tengah kita merebus, tambahkan saja panci berisi ketupat ini dengan air yang sudah mendidih, kemudian tutup kembali pancinya. Jadi menggunakan air mendidih ya, bukan menggunakan air dingin. Waktu yang saya gunakan untuk merebus ketupat hanya 40 menit ya. Jadi 20 menit rebus, kemudian matikan kompor selama 30 menit, kemudian nyalakan lagi selama 20 menit, kemudian matikan kompor selama 30 menit. Jadi kondisikan panci dalam keadaan tertutup ya. Buka panci untuk mengecek airnya saja. Setelah 20, 30, 20, 30, akhirnya ketupat saya matang juga. Jadi ini tadi saya menambahkan airnya cuma sekali saja. Jadi saya mendidihkan air, kemudian memasukkan ke dalam panci berisi ketupat tersebut ini ya. Nah ini proses agar ketupat awet seharian ya, dari pagi sampai malam. Kita celupkan ke dalam air yang berisi es batu, cukup dingin, air dingin saja ini, tidak dingin sekali ya. Nah kemudian ditiriskan, ulangi sampai semuanya habis ya. Jadi semua ketupat dicelupkan ke dalam air es ini ya. Bisa dilihat prosesnya seperti itu. Usahakan lendir di bagian luar ketupat itu keset ya, jadi tidak licin di ketupatnya, keset. Nah itu yang membuat awet. Ini setelah matang kita angin-anginkan ketupatnya, ini digantung ya. Jadi ini saya buatnya pas malam takbiran, jadi besok pagi selesai sholat id bisa kita nikmati ketupat opornya. Nah ini paginya ketika saya belah jadi seperti ini ya, rapat, padat, bagus ya. Oke baik, cukup sekian, terima kasih, selamat mencoba.